Yang terakhir, kalau kita ikut kiai-kiai, maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai. Nah, tapi yang nun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah, harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah, katanya. Tapi katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati, bahwa kiai ini kiai kita nyata, bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata, bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata, bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo, jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dakma yaribuka ila mala yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat. Halo, Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah, Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abiyat musrot ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam, sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Ya. Halo, sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo, ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana, kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah.
Guru Quran nggak pernah. Guru TPQ, mana akhlakmu? Mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo, mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya Dibaan, tadi baca Diba kita, wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min, wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia enggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo, Nabi sabar jembar dodone, dia emosian. Nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini. Nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas bendino bakul minyak wangi. Nggak tokoh blas, kesana kemari minta, nggak tokoh blas. Kadang misuh-misuh juga, nggak tokoh blas. Baca mukotimah, i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya di mana? Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh terkemuka.
kam imamim ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bidza urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi ruwono iki penting. Minhu sadatun bidza urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi keterangan di kitab Diba ini barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Oh gitu dah cirinya keturunan Nabi itu, bernasab kepada Sayyidina Hasan Hussein, dan terang padang, akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo, dan nggak ada remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hasyim dia juga Bani Hasyim lah begitu. Nabi Bani Hasyim dia Madura, yang nggak bisa lah mas. Nabi Bani Hasyim dia Al-Habsyi, Nabi Bani Hasyim dia Aden, Nabi Bani Hasyim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hasyim dia Qahton, Nabi Bani Hasyim dia Tamim, Nabi Bani Hasyim dia Toye, ya beda lah. Wong beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku raja keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan, dites nggak mau. Lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone mas. Sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Indonesia lebih hebat dari Arab. Indonesia yang hafal alfiyah ribuan, santri Indonesia apal maknun ribuan, santri Indonesia apal juman balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia apal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap MTQ tingkat internasional yang menang pasti Indonesia. Saudi nggak pernah menang MTQ, Afghanistan nggak pernah menang MTQ, Sudan nggak pernah menang MTQ, Kuwait
Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Oman nggak pernah menang MTQ. Yaman juga nggak pernah menang MTQ. Hebat sini mas. Sini masjidnya 1 juta, Saudi masjidnya 29.000. Hebat sini mas. Saudi makam walinya habis, Indonesia makam wali ulama utuh. Hebat sini mas. Halo, tambah palsu-palsu. 12 negara Timur Tengah di total jumlah muslimnya hanya sekitar 200 juta sekian. Indonesia jumlah muslimnya 241 juta. Hebat sini mas. Hebat sini. Ulama karangannya internasional dari Indonesia, Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Turmusi Pacitan, karangannya nyebar ke dunia Indonesia. Mbah Nawawi Banten yang masih ada hubungan dengan Pak Kiai Imaduddin, itu Indonesia mas. Hebat sini, kenapa harus ikut-ikut sana? Sana ikut sini yes, tapi kalau kita suruh ikut mereka ya sepuron. Merdeka, maaf, Saudi merdeka atas pertolongan Inggris. Kuwait, Uni Emirat Arab merdeka dibuat Amerika. Malaysia merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Brunei merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Indonesia merdeka, rakyat pribumi mengusir penjajah. Asli merdeka, asli merdeka untuk pribumi. Halo, Australia merdeka, merdeka buat kulit putih, tapi hampir menghabisi penduduk aborigin Australia yang asli. Mereka merdeka untuk orang asing. Amerika penduduk aslinya Indiana, penduduk aslinya Indiana, dan sekarang hampir punah. Amerika merdeka independen untuk orang asing. Halo, Singapura dulu Melayu, sekarang mayoritas Cina. Singapura merdeka untuk orang asing. Indonesia merdeka dari pribumi, oleh pribumi untuk pribumi. Orang lain Indonesia wongnya api-api, nunut oleh, mertamu oleh, ngisro kamplengi. Paham kan? Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo, tapi jangan ceramah di mimbar bilang kamu budak-budak kami, kamilah tuan-tuanmu, kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka, Bali ikut perang, maaf, pahlawannya bukan bangsamu, pahlawannya ngurah rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan, Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Munted, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro, Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi, negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham ya?
Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan, tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, ngono tok lho. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, terus ojo klaim-klaim. Dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu, tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan 500 tahun ke depan, makam-makam itu, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo, akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka, diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa enggak kasihan? Biarkan tetap Bung Tomo, makamnya ya Bung Tomo. WR Supratman, makamnya tetap WR Supratman. Ojo dirubah al sopo bin sopo, ojo. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengeklaim atas bumi Nusantara. Insya Allah selagi Bali aman, Jawa aman, Indonesia aman, jamaah aman, Jumatan aman, manakipan aman, tahlilan aman, wiritan aman, TPQ aman, sholawatan aman, NKRI aman, sunnah Rasul berjalan. NKRI dikacau, sunnah Rasul juga kacau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.